Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa bermajlis ilmu di Masjid Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Jabal Uhud. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema pada malam hari ini adalah keajaiban sedekah di tengah pandemik virus corona di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji kabilah Asy'ariyun. Kita tahu kabilah Asy'ariyun. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Asy'ari ini kabilah yang ada di Yaman, Al-Asy'ariyun. Nabi SAW sangat hafal dengan kabilah Asy'ariyun dibandingkan kabilah-kabilah yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kabilah ini. Pertama, karena suara Al-Quran mereka sangat indah. Walaupun kabilah Asy'ariyun itu dikumpulkan dalam pasukan di mana saja mereka duduk, sekalipun di malam hari, Rasul tahu di sini letak kabilah Asy'ariyun. Kenapa? Karena kebiasaan mereka kalau malam selalu qiyamul lail dan mengeraskan bacaan Quran yang sangat indah. Makanya Nabi SAW memuji Abu Musa Al-Asy'ari dengan mengatakan bahwa suaramu sangat indah seperti mizmar min ali Daud. Yang kedua, kelebihan kabilah Asy'ariyun ini, apabila terjadi paceklik yang berkepanjangan, idza armalu au asabathul qahth, kalau seandainya terjadi paceklik berkepanjangan, maka kebiasaan orang-orang Asy'ariyun itu, maka satu kabilah akan mengumpulkan satu makanan di satu tempat. Jadi orang-orang kaya mereka akan mengeluarkan harta-harta mereka, kemudian diletakkan di satu lumbung, kemudian dibagi secara rata kepada seluruh kabilah. Disitulah Nabi SAW mengatakan, ni'mal kaum Asy'ariyun, sebaik-baik kaum adalah Asy'ariyun. Kanu idza asabathul qahtu jama'u amwalahum fi makanin wahid. Apabila mereka mengalami paceklik hebat, musibah yang menimpa mereka, maka mereka akan mengumpulkan hartanya kemudian diletakkan di satu tempat, faqasamu bisawiyah, maka mereka akan membagi harta itu dengan cara sama rata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari silah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka, karena mereka suka membantu dan bersedekah. Sekarang kita masuk di minggu awal atau 10 awal bulan Ramadan. Maka amalan yang paling tampak sebenarnya, yang bisa dirasakan bukan hanya oleh diri kita tetapi orang lain, adalah bersedekah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina
wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sailina wa fir riqab. Bukanlah albir, kebaikan itu kau arahkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Karena begini, terkadang ada orang kemudian memuji barat. Amerika itu negara yang sangat maju, negara yang berkembang, ekonominya begini-begini, bla 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 bla, macam-macam. Ada juga yang kemudian terbalik, mereka tidak memuji barat tapi memuji timur. Oh, Cina itu seperti ini, seperti itu, macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah di situ. Kebaikan itu bukan kau arahkan ke barat atau ke timur, tapi kebaikan itu adalah manakala orang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi, dan ini semua bicara tentang keimanan. Baru setelah itu Allah katakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili was-sailina wa fir riqab. Baru setelah itu Allah mengatakan, dan kebaikan itu adalah orang yang menyedekahkan hartanya kepada para kerabat dekatnya, anak-anak yatim, orang miskin, ibnus sabil, orang-orang yang meminta. Baru setelah itu Allah mengatakan wa aqamas shalah, kemudian menegakkan salat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah menyinggung masalah keimanan, langsung Allah memerintahkan untuk bersedekah. Karena memang sedekah itu alamat takwa. Ketika Allah mengatakan hudan lil muttaqin, kemudian Allah mengatakan siapakah muttaqin? Salah satunya adalah alladzina yunfiqu hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satunya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang mereka sedekahkan, apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Itu alamat takwa. Dan ingat, sebuah negeri kalau sudah nampak ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembangkan barakahnya. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna, dalam bacaan yang lain lafatahna pakai tasdid, barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, lafatahna, kami akan buka sesuatu yang dibuka sebelumnya tertutup, kemudian dibuka. Itu mana lafatahna. Tapi kalau pakai tasdid lafatahna, artinya akan dibuka selebar-lebarnya, bukan hanya satu kali tapi berkali-kali. Barakatim minas sama'i wal ardh, berkahnya dari langit dan bumi. Dan alamat takwa salah satunya adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menampakkan kejujuran imannya, makanya wajar disebut as-siddiq. Dan sedekah dengan as-sidqu itu tidak bisa dipisahkan, karena sedekah itu alamat as-sidqi. Makanya Rasul mengatakan as-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan, bukti kejujuran. Itulah yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menginfakkan seluruh hartanya, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, dan yang terakhir di perang Tabuk dia infakkan seluruh hartanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat ada peluang sedekah, dia ingin berusaha untuk mengejar ketertinggalan dia dengan Abu Bakar dalam bab infak. Dia bawa separuh hartanya dan separuhnya lagi ditinggalkan di keluarganya, datang kepada Rasulullah dan mengatakan, aku infakkan kepadamu ya Rasulullah separuh hartaku. Umar tidak tahu kalau Abu Bakar itu menginfakkan semua hartanya. Maka didudukkan 2 manusia ini, manusia mulia ini, Abu Bakar dan Umar, di hadapan Rasulullah. Rasul ingin menjelaskan bahwa Abu Bakar jauh masih lebih hebat dibandingkan Umar.
dengan pertanyaan. Kata Rasul, wahai Umar, kau infakkan banyak harta ini, bagaimana nasib keluargamu? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, sudah kutinggalkan bagi mereka separuh hartaku dan separuhnya lagi kuinfakkan. Kemudian kata Rasul, dan bagaimana kau wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sudah kuinfakkan seluruh hartaku dan aku tidak meninggalkan sedikit pun kepada keluargaku. Kata Rasulullah, lalu apa yang akan dimakan keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku serahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Tawakal kuat. Dari situ Umar baru tahu bahwa dia tidak bisa mengejar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ketika hijrah Rasul, maka Abu Bakar mendanai dan mengeluarkan seluruh. Kamu mau dapat cuan sambil rebahan? Bisa. Nih, aku kasih tahu cara gampang dapat cuan sambil rebahan. Seluruh hartanya. Sampai-sampai bapaknya Abu Quhafa bertanya kepada Asma dan mengatakan, ya Asma, apa yang ditinggalkan Abu Bakar untuk kita di sini? Kata Asma, tenang, abi bapakku Abu Bakar meninggalkan harta yang banyak. Diambilnya batu, dimasukkan ke dalam karung, kemudian diletakkan di hadapan Abu Quhafa dan mengatakan, inilah wahai kakek harta yang ditinggalkan Abu Bakar, semuanya emas. Abu Quhafa ini kan buta, diraba-raba disangka emas. Oh ya, dia meninggalkan emas padahal isinya kerikil ya. Ingin menenangkan siapa? Abu Quhafa. Begitulah yang dilakukan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka sedekah ini sesuatu yang ajaib luar biasa, ikhwan. Saya akan contohkan satu kisah. Di zaman Bani Israel ada seorang abid, seorang rahib, selama 70 sanatan, 70 tahun tidak pernah maksiat. Masya Allah, tidak pernah maksiat sedikit pun. Akhirnya syaitan pun datang, berusaha menguji rahib ini. Subhanallah, syaitan itu punya khutuwat, langkah-langkah. Terjerumus pula rahib ini ke dalam maksiat selama 7 hari. Jadi ibadahnya sudah 70 tahun dirusak dengan maksiat 7 hari. Setelah kemudian dia puas bermaksiat 7 hari, dia menyesal. Akhirnya dia menangis sepanjang malam. Setiap berjalan ingat maksiatnya, dia sujud kepada Allah. Dia mengatakan, Allahumma gfirli ya Rabb, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Akhirnya kemudian dia pun sudah putus asa. Dia tinggalkan tempat ibadahnya, dia ambil beberapa roti untuk perjalanan safarnya. Entah mengarah kemana dia, pokoknya jalan. Setiap ingat dosa dia sujud, setiap ingat dosa dia sujud, sampai dia melewati satu desa. Di desa itu rupanya ada 12 orang yang sedang memegang perut mereka kelaparan. Di hadapan mereka ada pohon besar. Kemudian sang rahib ini bertanya kepada 12 orang yang sedang memegang perut kelaparan ini, apa yang kalian lakukan di sini? Maka orang-orang mengatakan, kami menunggu makanan dari dukun kami, katanya. Tapi sudah 3 hari kami bolak-balik ke sini, dukun tuh pun tak muncul-muncul, katanya. Dukunnya tak muncul-muncul. Maka kami hampir mati. Akhirnya sang rahib ini mengeluarkan roti yang harusnya itu bekal perjalanannya, kemudian diberikan semua dan disisakan hanya sedikit saja. Akhirnya orang-orang itu pun makan kenyang, kemudian pulang. Sang rahib melanjutkan perjalanannya karena habis bekalnya, kelaparan, kemudian Allah takdirkan meninggal tengah jalan. Ketika kemudian Allah bangkitkan sang rahib ini, kemudian ditampakkan ibadahnya yang 70 tahun itu, diletakkan di satu timbangan. Kemudian maksiat 7 harinya diletakkan di timbangan satunya. Rupanya maksiatnya lebih berat dibandingkan ibadah 70 tahunnya itu. Menangislah sang rahib di hadapan Allah dan menyesal. Akhirnya kemudian setelah itu, maka dosa yang 7 hari ini diangkat lagi, diletakkan di timbangan lagi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan roti yang pernah disedekahkan kepada 12 orang yang kelaparan itu, diletakkan di satu neracanya. Rupanya roti itu lebih berat timbangannya dibandingkan dosa 7 hari itu. Jadi maksiat 70 tahun kalah berat dengan ibadah 70 tahun kalah berat dengan
dengan maksiat 7 hari, tapi maksiat 7 hari kalah berat dengan roti sedekah yang diberikan kepada fuqara wal masakin. Ini keajaiban sedekah, ya. Masyarul muslimin, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menilai sebuah sedekah. Makanya ketika dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim, ketika ada anak muda berjalan di galengan sawah, mungkin bahasa kita ini, tiba-tiba dia melihat ke langit ada awan hitam. Di balik awan itu ada suara. Suara itu memanggil-manggil dan mengatakan, iski hadiqata fulan, iski hadiqata fulan. Hujani kebunnya si fulan, hujani kebunnya si fulan. Kagetlah orang ini, kok bisa ada awan hitam bisa bicara. Diikuti awan itu. Kemudian awan itu rupanya berdiri tepat di kebunnya si fulan, kemudian hujan sampai akhirnya selesai hujan. Anehnya airnya tidak membasahi kebun di sekitarnya, hanya kebun satu petak itu saja. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian anak muda ini penasaran, kok bisa awan itu hanya menghujani satu petak itu, sementara kiri kanan depan belakang kok nggak kehujanan gitu ya. Sampai datang pemilik kebun, kemudian dia mengatakan, fulan, siapa namanya? Kata pemilik kebun, nama saya Anu si Anu, Anu bin Anu gitu ya, fulan bin fulan. Kaget dia, kenapa? Karena nama dia persis seperti yang disebut-sebut dari awan, iski hadiqata fulan, hujani kebunnya si fulan, namanya sama. Kemudian dia mengatakan, apa yang kau lakukan dengan ladangmu ini? Pemilik kebun heran dan mengatakan, kenapa kau tanya soal ladangku? Dia mengatakan, tadi aku melihat peristiwa yang aneh diceritakan begini. Akhirnya dia mengatakan, wallahi wahai fulan, sesungguhnya setiap aku memanen dari kebun ini, ku bagi menjadi 3 bagian. Sepertiga ku berikan kepada keluargaku untuk makan, sepertiga dikembalikan ke ladang, dan sepertiganya lagi ku sedekahkan. Keajaiban sedekah, ya, luar biasa. Ya. Kemudian juga kisah yang pernah saya ceritakan kepada antum ketika saya bercerita kepada antum tentang kisah biografi Imam Hakim. Imam Hakim ini punya luka di wajah, bertahun-tahun tidak sembuh. Akhirnya kemudian datang kepada Imam As-Sabuni, pemilik kitab Aqidah Ashabil Hadis. Ketika itu Imam Sabuni sedang ngaji seperti ini. Imam Hakim datang dan meminta fatwa kepada Imam As-Sabuni, ya Imam, saya punya luka di wajah dan di beberapa badan saya sudah berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Kata Imam As-Sabuni, baik, kita akan doakan untuk saudara kita Hakim. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Setelah bubar pengajian itu, rupanya di antara jamaah pengajian ada ibu-ibu yang kemudian malamnya bermimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat, dan malaikat ini berpesan, bilang sama Hakim agar dia menggali sumur, kemudian sedekahkan dengan airnya. Maka kemudian setelah terbangun, dia cerita besoknya kepada Imam Sabuni, ya Imam, semalam saya bermimpi berjumpa dengan malaikat. Malaikat berpesan, katakan kepada Hakim, gali sumur, sedekahkan airnya, karena ketika itu musim kemarau. Akhirnya Imam Sabuni menyampaikan kepada Imam Hakim, sahibul Mustadrak. Kemudian Imam Hakim pun betul-betul menggali sumur, kemudian menyedekahkan airnya. Selang beberapa waktu sembuh penyakitnya. Kata Rasulullah, tadawau bis sadaqah, berobatlah dengan sedekah. Dan afdalus sadaqah sakyul ma, seutama-utama sedekah adalah sedekah dengan air. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kalau kita melihat sejarah-sejarah yang lain, di zaman Nabi SAW, kita kenal sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Itu orang paling kaya, orang Ansor paling kaya, hartanya itu Abu Talha. Dia punya tanah itu di samping Masjid Nabawi. Di situ ada sumur namanya sumur Bayruha. Tanahnya Bayruha, ada sumurnya. Rasul suka ke kebun itu dan wudu di sumur itu. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada level albir sampai kalian bisa menginfakkan harta yang kalian suka, yang kalian cintai. Maka ketika turun ayat datang menemui Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, li bayruha wa hiya ahabbu mali,
Aku punya kebun Bairuha ya Rasulullah, dan itu kebun yang paling aku cintai. Kenapa? Letaknya strategis tengah kota, triliunan mungkin di zaman sekarang harganya. Maka dia mengatakan, anfaqtuka fi sabilillah, ku sedekahkan semua untukmu di jalan Allah Azza wa Jal, karena saya ingin mengamalkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ma'asyiral muslimin, maka di tengah-tengah pandemik yang sekarang masih mewabah, tidak kunjung surut, malah cenderung bertambah. Walaupun ada sebagiannya kemudian sembuh, tapi sebagiannya juga terpapar dan tertular, dan ada saja yang mati. Maka Nabi SAW mengatakan, inna sadaqata tudfi'u ghadaba rabbi, sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Ingat, ma nazalal bala illa bidzambin, tidak mungkin bala itu diturunkan Allah kecuali karena dosa, dan tidak mungkin Allah menurunkan bala kecuali karena ghadab, kemarahannya. Maka salah satu yang bisa meredamkan kemarahan Allah adalah sedekah. Maka ini bulan Ramadan, bersedekahlah. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Rasul itu orang yang paling dermawan di antara seluruh manusia. Wa ajwadun nas hina yalqahu Jibril, dan semakin menggila kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah-tambah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril turun kemudian mengajak tadarus Al-Quran. Maka apapun yang ada di rumah Rasul, Rasul akan keluarkan dan Rasul sedekahkan. Sampai-sampai dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ajwadun nas min rihil mursalah, artinya dia manusia yang paling dermawan melebihi angin yang berhembus. Saking cepatnya Rasul itu bersedekah. Padahal kita tahu bahwa kehidupan Rasul di Madinah itu berbeda dengan kehidupan Rasul di Mekah. Karena kehidupan Rasul di Madinah itu betul-betul kekurangan, betul-betul kekurangan. Aisyah sendiri yang mengatakan seperti itu. Telah lewat 1 bulan, kemudian lewat 2 bulan, lewat 3 bulan, terkadang tidak pernah mengepul asap di dapur Nabi SAW. Kami hanya memakan aswadan, kurma dan air putih. Bahkan Abu Bakar dan Umar pernah melihat Rasul mengikat 2 batu di perutnya. Tapi walaupun demikian, Nabi tetap saja orang yang paling dermawan walaupun dalam kondisi susah. Sampai-sampai Rasul ketika habis sholat, Rasul itu biasanya habis sholat zikir, tapi waktu itu habis sholat langsung pulang dia, sehingga sahabat heran. Kemudian setelah beberapa waktu balik lagi ke masjid, sahabat bertanya, Rasul, anda tidak biasa anda berzikir habis sholat, kenapa anda pulang? Maka Rasul mengatakan, aku tidak nyaman, di rumahku ada emas, ya, hadiah dari fulan bin fulan, dan aku tidak merasa nyaman kalau emas itu sampai menginap 1 malam sementara aku tidak sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Beginilah Nabi SAW. Jadi tidak mau menyimpan harta kecuali disedekahkan. Makanya wajar kalau seandainya rajulun la yakhshal faqra abada, seorang yang tidak pernah takut miskin adalah Nabi SAW. Tidak pernah takut miskin. Baru saja Nabi SAW dapat harta dari harta rampasan perang ghanimah, kambing 1 lembah. Tiba-tiba ketika Rasul berjalan, ditarik nih sama orang Badui dari belakang sorbannya, kecekik Nabi SAW. Kalau itu terjadi sama Bang Karim, marahlah Bang Karim, pengen pula ditarik-tarik dari belakang pula, kurang ajar katanya kan. Tapi Nabi SAW kan tidak marah. Rasul nengok ke belakang, senyum dia. Rupanya yang narik itu Badui pengemis. Ngemisnya nggak tanggung-tanggung, dia mengatakan, ya Muhammad, i'tini mimma atakallah, katanya. Hei Muhammad, berikan semua yang Allah berikan kepadamu, katanya. Kira-kira kalau ada pengemis ngomong begitu, antum apain tuh? Berikan semua yang Allah berikan kepadamu. Tapi Nabi SAW hanya senyum. Rasul baru dapat harta ghanimah, kambing 1 lembah. Kata Rasulullah, itu ada kambing 1 lembah tuh, kau ambil semuanya. Si Badui ini kaget. Kau hendak mengejek, wahai Muhammad, tidak, ambil semuanya, ya. Akhirnya dia ambil semua kambing 1 lembah, dia giring ke kabilahnya. Tiba-tiba sampai di kabilahnya, dia bagi-bagi kabilahnya dan mengatakan, wallahi inni ji'tu min indi khairin nas alladzi la yakhshal faqra abada, katanya. Demi Allah, aku baru saja menemui manusia terbaik di jagat raya ini,
seorang laki-laki yang tidak pernah takut kefakiran sedikit pun. Akhirnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Ya kan? Terkadang hidayah itu karena dikasih duit. Makanya lihat orang-orang misionaris itu memurtadkan orang Islam itu dengan apa? Dengan duit kan begitu. Makanya saya ingat kawan, saya dulu punya kawan orang Patani, Thailand. Waktu saya masih di Singapura. Dia sudah mengislamkan ribuan orang di pedalaman Malaysia dan perbatasan Thailand. Ya. Jadi saya tanya, antum mengislamkan orang itu macam mana? Hebat sekali, padahal dia bukan punya kelulusan luar negeri, tidak. Tapi Allah berikan kecerdasan bisa mengislamkan orang pedalaman. Dia bilang, Ustaz, saya mengislamkan mereka dengan kartu, dengan kartu nama. Kartu nama itu saya tulis nama saya, alamat office saya, kantor saya, kemudian di belakangnya, kalau engkau ingin selamat dunia akhirat, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bagi-bagikan, semua masuk Islam katanya di pedalaman. Hanya itu? Ya tidak, saya letakkan di beras sama Indomie sama telur. Jadi karena setiap masuk ke hutan, kalau dia datang saja, semua orang-orang dalam itu datang. Ya, nunggu berasnya, nunggu telurnya, nunggu minyaknya, indominya, macam-macam gitu. Jadi ya itu bukan karena kartu dia masuk Islam, karena dikasih sembako kan itu. Tapi memang begitulah kalau orang-orang kafir, alladzina yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasratan. Ya. Kenapa kita tidak? Orang-orang kafir berinfak untuk menutup jalan Allah. Kita pun perlu membuka jalan Allah dengan cara berinfak. Di zaman sekarang ini, ikhwatu fiddin, di zaman Covid ini, di zaman pandemik ini, orang sudah susah, PHK setiap hari ribuan. Orang susah sudah di mana-mana, menjerit orang-orang miskin. Ini kalau ada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristenisasi ini datang kepada mereka memberikan sembako, bisa saja kemudian orang-orang masuk agama mereka. Maka supaya akidah kaum muslimin tetap terjaga, ya, maka kebutuhan mereka pun kita beri. Ini waktu yang luar biasa. Sudah bulan Ramadan, kondisinya pandemik, orang kesulitan, maka tidak ada lagi ibadah yang lebih mulia melebihi sedekah. Tidak ada lagi ibadah yang lebih mulia melebihi sedekah hari ini. Karena itu yang dibutuhkan manusia. Itu yang dibutuhkan manusia. Lihat, kalau kita lihat di berita, ketika pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau mana gitu ya, muhsinin menyediakan sembako ratusan, yang datang duluan itu yang belum diundang tuh, datang duluan. Sudah tidak ada lagi protokol Covid, itu tidak ada lagi. Sudah ada lagi jarak semeter 2 meter, tidak ada jarak lagi, sudah berjubel-jubel di situ, tidak perlu, nggak takut Covid lagi. Dia takutnya kalau nggak kebagian beras, itu saja. Bukan takut Covid lagi, takut nggak kebagian beras. Ini kan begitu aneh kan itu. Padahal kalau seandainya dia tidak kebagian beras, ya, dia mungkin masih bisa makan, masih bisa bertahan hidup. Loh, kalau kena Covid, hitungan hari bisa mati dia. Tapi sudah nggak peduli lagi dengan Covid orang ini. Dia sekarang peduli dengan perut. Ya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, maka sedekah di bulan Ramadan tahun ini memang luar biasa. Keluarkanlah sedekah-sedekah. Orang-orang yang memiliki kelebihan, insya Allah bisa menjadikan penjagaan kita dari panasnya matahari ketika didekatkan di padang mahsyar. Karena Rasul yang mengatakan bahwa salah satu naungan pada hari kiamat adalah sedekah. Salah satu naungan itu bukan hanya arsy Allah saja, tapi sedekah. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya apa? Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Bukan berarti kemudian tangan kiri dikebelakangkan, tangan kanan ke belakang kayak Semar itu namanya. Bukan, ya. Ini kinayah bahwa saking ikhlasnya, ketika dia menyedekahkan itu, dia tidak tahu berapa isinya. Ibaratnya kalau datang kotak infak itu, ambil dompet, main kerewak, kemudian dimasukkan sampai di rumah, berapa tadi uang yang masuk kotak infak gitu ya. Gitu. Maksudnya saking ikhlasnya, nggak disebut-sebut lagi. Ya. Dan itu akan menjadikan naungan. Kata para ulama, terjaga hartanya. Orang yang suka sedekah nggak mungkin kemalingan rumahnya, nggak mungkin.
Orang yang sering sedekah enggak mungkin kerampokan rumahnya itu. Orang yang sering banyak sedekah enggak mungkin kena penyakit rumahnya. Karena orang yang bersedekah itu salah satunya apa? Bisa mengobati penyakit, mengangkat bala. Orang yang suka bersedekah itu terhindar dari fitnah kubur. Orang yang sering bersedekah itu akan mendapatkan naungan pada hari kiamat ketika matahari diletakkan 1 mil di atas kepala. Dan ada satu pintu di sorga itu disebut babus sedekah, pintu sedekah. Pintu sorga itu ada namanya babus sedekah, pintu sedekah. Jadi kalau kita cerita sedekah memang luar biasa. Maka ini kesempatan yang baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tolong saudara kita yang sedang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.